Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya dalam kondisi yang baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, meskipun kita masih ada di dalam kondisi pandemi. Mari kita mulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami ingin memulainya dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga kami menemukan damai sejahtera-Mu, dan kami menjalani hari ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan dari Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet-peor. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tentu tahu siapa Musa, Nabi Tuhan yang luar biasa, yang memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Dan kita tahu bagaimana Musa begitu dekat dengan Tuhan. Dia berbicara, dikatakan muka dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela dia dari irinya Harun, irinya Miriam, dan juga orang-orang Israel lain yang selalu mendiskreditkan Musa, yang ingin untuk melawan Musa dan mengajak orang-orang Israel untuk kembali ke Mesir. Kita juga tahu bagaimana Musa membujuk Allah pada waktu orang Israel yang tegar tengkuk itu menentang. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menyuruh malaikatku. Dan kemudian Musa berhasil membujuk Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai mereka dan berjalan sendiri, memimpin langsung, maksud saya, perjalanan orang Israel. Dan akhirnya Tuhan menuruti keinginan Musa itu. Namun orang-orang yang memberontak kepada Musa, kepada Allah, mati bergelimpangan di perjalanan di padang gurun. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun dan yang keturunan Kaleb dan Yosua
yang berhasil menyeberangi Sungai Yordan masuk ke negeri Kanaan. Nah, berikut ini adalah ketika Musa menjelang akhir hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan bagaimana Musa ingin menyeberang Sungai Yordan, ingin menikmati negeri yang baik, negeri yang dijanjikan Tuhan itu, ingin memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Namun saudara-saudara, kali ini ternyata Tuhan bilang cukup. Jangan bicarakan perkara itu lagi. Artinya keinginan Musa itu tidak dikabulkan. Musa tidak diizinkan Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini tentu ada juga banyak keinginan-keinginan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mulai dari keinginan-keinginan yang sederhana sampai keinginan-keinginan yang besar. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Musa. Bagaimana menyikapi ketika keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau ketika doa kita dijawab tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita maunya begini, tetapi ternyata Tuhan mengatakan tidak. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Musa. Ternyata di tengah-tengah permintaan Musa yang seperti itu, Tuhan tetap mengasihi Musa. Tuhan tetap memperhatikan Musa. Bagaimanapun juga Musa adalah nabi besar. Dan Tuhan tidak melupakan apa yang dilakukan Musa. Karena itu Tuhan masih mengizinkan Musa. Tuhan masih beranugerah kepada Musa dengan mengizinkan Musa untuk melihat negeri Kanaan itu dari puncak Gunung Pisgah. Ya, kalau hari gini mungkin Musa cukup tur virtual gitu ya, lewat kamera. Tetapi ini Musa masih mendingan, saudara-saudara, dengan mata kepala sendiri. Sejauh mata bisa menjangkau, dia masih diizinkan melihat indahnya negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, Tuhan masih mengasihi dan beranugerah kepada Musa dengan cara mengalihkan perhatian Musa dari keinginan untuk mengutamakan kepentingan sendiri, pengen merasakan bagaimana memimpin orang Israel di negeri yang dipenuhi dengan susu madu, yang selama ini dia memimpin perjalanan di padang gurun. Saya kurang tahu, saudara-saudara, saya hanya bisa menebak-nebak. Mungkin Musa apakah punya keinginan untuk membuktikan diri lagi bahwa dia adalah pemimpin yang berjasa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang berguna, pemimpin yang luar biasa. Barangkali bisa saja, saudara-saudara, Musa ingin sekali lagi membuktikan dirinya. Tetapi Tuhan berkata, cukup, jangan seperti itu. Saudara, apakah perlu, kalau kita pikirkan lagi, apakah perlu Musa membuktikan diri sekali lagi? Memimpin bangsa Israel di padang gurun tentunya, saudara-saudara, jauh lebih sulit daripada memimpin perjalanan di negeri Kanaan yang relatif lebih mudah. Ya, relatif sih, saudara-saudara, tetapi menurut saya tetap tingkat kesulitan memimpin itu tetap dialami oleh Musa. Buat apa lagi Musa mau membuktikan apa lagi? Justru menurut saya, menurut tafsiran saya, Tuhan menghindarkan Musa dari menjadi sombong.
kesombongan rohani. Karena itu Tuhan mencegah Musa dan melarang Musa, tidak mengabulkan keinginan Musa. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan arti hidup juga kepada Musa. Tuhan berikan peran kepada Musa, Tuhan berikan porsi Musa. Yang terakhir sebelum dia menghadap Tuhan, dari berfokus kepada diri sendiri, Tuhan mengalihkan fokus Musa untuk berfokus kembali kepada kerajaan Allah, berfokus kembali kepada pekerjaan Allah, yakni dia diminta oleh Tuhan untuk meneguhkan Yosua, untuk menguatkan Yosua, untuk mempersiapkan Yosua penggantinya yang akan memimpin orang Israel menyeberang sungai Yordan. Nah, ini adalah kasih karunia Tuhan supaya Musa masih merasakan bahwa dia punya peranan yang penting, dan memang peranannya yang penting. Kalau Musa tidak mendukung kepemimpinan Yosua, tentu perjuangan Yosua untuk memimpin orang Israel itu akan jauh lebih berat lagi. Dan kita pun juga boleh melihat ya, akhir-akhir ini teladan itu diperagakan juga. Kata Jenderal Polisi Idam Aziz gitu ya, ketika mengantar calon Kapolri yang sekarang sudah menjadi Kapolri untuk uji fit and proper test itu, wah ini harus menjadi tradisi baru, kira-kira begitu. Dan dia mengantarkan calon Kapolri, calon penggantinya itu untuk maju fit and proper test. Dan saya pikir baik juga saudara-saudara. Dan Tuhan memberi tugas itu kepada Musa. Jadi Musa tidak perlu khawatir. Musa tidak perlu mengalami apa yang namanya post power syndrome. Musa tetap berjasa. Dan orang Israel mengakui jasa besarnya. Ketika Musa meninggal itu, orang Israel kalau tidak salah menangis 30 hari atau 40 hari, 40 malam menangisi kepergian Musa. Dan orang pasti mengakui kebesaran Musa. Musa dikatakan membelah Laut Merah. Kalau Yosua membelah Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin sebagai manusia ya kita ingin membuktikan diri kita. Kita ingin dan kadang-kadang terjebak pada membesarkan diri kita. Kita ingin meyakinkan bahwa kita berguna. Dan saudara-saudara, Tuhan juga memahami hal itu. Tetapi ada batasnya, saudara-saudara. Karena itu, mari kita tahu batas-batas kita. Mari kita menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun yaitu tidak seperti yang kita inginkan, yang kita maui. Mungkin ada banyak hal di dalam hidup ini yang ternyata Tuhan tidak izinkan. Mari kita terima hal itu. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sama seperti Tuhan tahu yang terbaik untuk Musa. Tuhan tetap menghargai kita. Tuhan mungkin mempercayakan kepada kita tugas-tugas lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tetap memulihkan harga diri kita. Tuhan tetap menjaga harga diri kita. Tuhan tetap mengetahui yang terbaik buat kita. Tuhan tidak kejam. Tuhan tidak jahat.
Tuhan tidak tega. Tuhan tahu kok kita itu membutuhkan Dia. Tuhan tahu kita itu membutuhkan sesuatu yang bisa kita capai, sesuatu yang kita banggakan. Tetapi Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam kesombongan, kita mabuk pujian, kita jatuh dalam kesombongan rohani. Tuhan akan mencegahnya ketika kita mau turut pada keputusan Tuhan, menerima keputusan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apa pergumulan saudara saat ini atau saat-saat yang lalu mengenai kehendak dan putusan Tuhan. Kiranya melalui renungan ini kita diteguhkan kembali bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya, Tuhan tahu yang terbaik juga buat saudara-saudara. Tuhan juga peduli. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami diingatkan kembali untuk belajar menerima keputusan Tuhan, menerima kehendak Tuhan, menerima jawaban doa dari Tuhan, jawaban doa kami dari Tuhan, meskipun seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami maui. Kami mau tetap beriman kepada Tuhan, dan kami mau tetap bersandar, mau tetap mengiring Tuhan, karena kami yakin bahwa anugerah Tuhan selalu cukup bagi kami, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan tidak mau kami jatuh dalam kesombongan rohani, kami jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu sepanjang hari ini, supaya segala hal yang kami lakukan, semuanya boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi kita semuanya. Amin.